semuanya, selamat datang di podcast RAR. Bersama saya, Manida Florencia, bisa dipanggil Aili. Saya Rahel Aprilia Olmas Rumatea. Dan saya Rizky Nugroho Santoso, bisa dipanggil Rizky. Nah, hari ini kan kita akan membahas terkait dengan yang baru, yang lagi booming sekarang ini, yaitu digital marketing atau pemasaran digital. Nah, kira-kira nih untuk Kak Aili, tahu gak sih apa itu digital marketing atau pemasaran digital itu? Nah, jadi dalam ensiklopedia Bahasa Indonesia, pemasaran digital itu adalah usaha mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital untuk menjangkau konsumen secara tepat. Nah, namun untuk pengertian yang lebih singkat, pemasaran digital itu ialah pemasaran yang memanfaatkan alat atau media digital dengan tujuan untuk menjangkau konsumen secara efektif dan efisien. Nah, kan aku sudah nih jelasin pengertiannya. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak sih tujuan dari pemasaran digital itu? Aku mau jawab ya. Menurut buku yang aku baca, ada 3 tujuan utama dari pemasaran digital. Yang pertama itu menjangkau target konsumen secara cepat, tepat, dan luas. Nah, yang kedua, agar lebih efektif dan efisien dalam pembiayaan iklan dalam bisnis. Nah, tujuan yang terakhir itu dari pemasaran digital yaitu meningkatkan brand awareness. Nah, kita udah tahu tujuannya. Kira-kira Kak Rizky tahu nggak sih media apa yang digunakan untuk pemasaran digital? Wah, kalau setahu aku sih banyak banget sih ya media untuk pemasaran digital. Misalnya aja nih kayak ada situs web. Nah, situs web ini menjadi pilihan banyak orang loh, karena digunakan untuk kemudahan akses informasi, kecepatan tukar data, menyebarluaskan produk, tempat jual beli daring, jual online, dan juga media promosi. Lalu yang kedua juga ada content marketing. Nah, content marketing itu kayak misalnya postingan-postingan yang ada di web, caption-caption yang ada di Instagram, Facebook, lalu juga ada video dalam bentuk YouTube dan juga sosial media. Nah, yang terakhir ada sosial media. Nah, media jejaring sosial merupakan media yang paling banyak digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Eh, Sosial media ini menjadi dasar da- dapat menawarkan tempat untuk mengiklan suatu produk, seperti misalnya iklan yang ada di Facebook, Twitter, Instagram, dan juga yang masih baru-baru hangat ini yaitu iklan yang ada di TikTok. Nah, kan aku sedikit agak lupa sih kalau apa namanya media pemasaran digital itu ada yang lainnya. Mungkin dari Kak Rahel bisa menyebutkan lagi apa saja sih media lain dari pemasaran digital itu? Nah, media lainnya itu yang aku tahu ada 3 lagi. Yang pertama itu Search Engine Optimization atau SEO. Nah, ini tuh mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan Bing menjadi media online yang paling banyak digunakan untuk mencari informasi. Nah, yang kedua atau yang kelima dari yang udah disebutin Kak Rizky tadi itu ada Google Ads atau Search Engine Marketing. Google Ads ini eh, ada 3 loh. Yang pertama itu Search Engine Marketing, yaitu iklan yang muncul di halaman teratas pada pencarian Google. Yang kedua itu Display Network, yaitu iklan banner ads yang muncul di situs web dan blog yang ramai pengunjung. Dan terakhir itu ada YouTube Ads. Jika kita sering melihat iklan di YouTube, nah itulah merupakan layanan iklan video dari Google. Nah, yang terakhir ada email marketing. Kalau kakak-kakak semuanya pernah menerima email yang berisikan promosi dari suatu layanan atau toko online, nah maka itu merupakan wujud penggunaan email sebagai pemasaran. Wah, jadi ada 6 media yang digunakan untuk pemasaran digital ya. Teman-teman tahu nggak, selain ada media pemasaran digital, ada juga loh jenis-jenis pemasaran digital. Nah, yang pertama itu ada content marketing. Nah, content marketing ini merupakan salah satu pemasaran dengan merencanakan, membuat, dan membagikan konten, baik itu konten foto ataupun konten video tentang brand dari suatu perusahaan. Nah, lalu yang kedua ini ada inbound marketing, di mana merupakan metode pemasaran yang bertujuan untuk membantu calon konsumen untuk menemukan bisnis yang teman-teman bangun. Nah, lalu yang ketiga ini ada web marketing, di mana merupakan
salah satu cara untuk menarik perhatian dan minat konsumen maupun pelanggan melalui website. Lalu yang keempat yaitu ada affiliate marketing. Sederhananya affiliate marketing ini adalah suatu metode pemasaran ataupun bisnis di mana seorang itu bertugas sebagai afiliator yang akan mendapatkan sejumlah komisi setelah berhasil mempromosikan produk si pedagang. Nah, yang aku ingat sih baru 4 itu ya. Mungkin teman-teman ada ingat kah sisanya jenis pemasaran digital itu apa? Oh, kayaknya aku tahu deh jenis pemasaran digital lainnya yang sudah disebutkan Kak Eli tadi. Kalau aku nggak salah ingat ya, itu ada yang namanya marketing automation. Nah, marketing automation ini adalah sebuah platform yang dapat membantu tim marketing memasarkan produk bisnis dengan cara yang lebih mudah, efektif, dan juga efisien. Marketing automation sendiri biasanya digunakan oleh tim pemasaran dan penjualan untuk campaign marketing dan sales. Lalu ada juga yang namanya email marketing. Nah, ini adalah salah satu metode online marketing yang dilakukan dengan cara mengirimkan email ke konsumen atau calon konsumen. Lalu juga ada yang namanya PPC dan SEM atau Search Engine Marketing. Nah, SEM sendiri adalah sebuah strategi marketing untuk meningkatkan visibilitas sebuah website di halaman mesin pencarian seperti Google. Lalu untuk PPC yaitu adalah iklan dengan sistem bayar per klik. Nah, jika kalian pernah melihat sebuah situs di Google dengan tanda ads atau ad Google, situs-situs tersebut bisa dipastikan menggunakan pay per click. Lalu yang terakhir ada social media marketing, yaitu suatu strategi marketing yang menggunakan media sosial sebagai platform untuk melakukannya. Nah, ada banyak sekali jenis konten yang dapat diunggah melalui media sosial, seperti konten informasi umum, penawaran produk, dan juga berbagai panduan. Nah, benar gak sih jenis masalah yang tadi kusebutkan ini, Kak Aili? Bener banget tuh yang udah disebutin sama Aili, sama Kak Rizky tadi. Jadi ada 8 jenis pemasaran. Nah, tapi pemasaran digital ini juga ada kekurangannya loh. Dari literatur yang aku baca, kekurangan dari pemasaran digital ini ada 3. Yang pertama itu memerlukan mekanisme dalam pengiriman pesan. Yang kedua, pesan dapat dicegah atau ditolak oleh konsumen. Yang ketiga, timbulnya isu privasi akibat konsumen tidak tertarik dengan email atau SMS yang bersifat promosi dan iklan. Wah, bener juga sih kekurangan yang Kak Rahel sebutin. Nah, tapi di mana ada kekurangan, tentunya pasti ada kelebihan juga dong. Jadi, menurut literatur yang sudah aku baca, kelebihan dari pemasaran digital ini adalah memilih sasaran konsumennya itu bisa secara khusus. Lalu yang kedua, pesan yang dikirim itu bisa disesuaikan dengan kriteria konsumen. Lalu yang ketiga itu ada melakukan pelacakan secara rinci tentang pilihan konsumen. Oh, jadi selain punya kelebihan, digital marketing itu juga punya kekurangan yang ya kayak yang disampaikan Kak Rahel dan juga Kak Eli tadi. Nah, oke mungkin sekian dulu ya bincang-bincang kita kali ini. Makasih udah nonton podcast dari kami. Semoga konten kami itu bisa memberikan wawasan bagi orang lain yang ingin tahu tentang bagaimana sih dunia digital marketing itu. Nah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Yuk!